Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Seperti yang saya janjikan di video sebelum ini, kita akan memperdalam penggunaan fungsi reshape. Jadi kalau teman-teman di internet, di YouTube tiba-tiba loncat ke video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah bahas shape dan reshape itu basic penggunaannya. Nah, di sini kita mau lebih dalam melihat bagaimana penggunaan fungsi reshape ini dengan contoh-contohnya, gitu ya. Nah, ini masih skrip yang saya gunakan di video sebelumnya, saya kasih nama dulu ya, sebelum kasih nama ini. Oke, namanya Shape and Reshape. Nah, kita kembali ke misalnya kita punya array satu dimensi yang ini, ARR2 ini, kita panggil lagi aja di bawah, lalu kita running. Oke, nggak ada yang terjadi. Ini supaya lebih, banyak kita panggil angka yang lain ya. Nah, kita punya 12 angka di sini, si ARR2 ini kalau kita running. Oke, dia angkanya ini rr2.shape. Oke, dia, array satu dimensi, isi elemennya 12 ya. Bagaimana membaca hasil shape ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau mentransformasi si array ini ke dalam 2 dimensi. Ya, kita ubah jadi 2 dimensi. Nah, kita ubah menjadi 2 dimensi, eee, maka yang harus kita lakukan adalah kita buat ARR2 new, eee, new 2D misalkan sama dengan. Nah, kita, ARR2.reshape. Oke, kita, masukkan, apa namanya, shape-nya menjadi berapa kali berapa, gitu ya. Jadi kita mau, kita masukkan shape-nya mau berapa kali berapa, ini kan 12 ya. Kalau mau jadi 2 dimensi, sediakan 2 tempat di sini, kita bisa jadi 62, 4 kali 3, lalu kemudian 1 kali 12 gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini 4, sorry, 4 dan 3. Oke, ini kan jadi 4. Dia ada 4 elemen, 1, 2, 3, 4, masing-masing isinya 3 angka ya. Ini kalau menjadi 2D. Gimana kalau menjadi 3D? Berarti ARR2 new 3D sama dengan ARR2.reshape. Oke, berarti kita sediakan 3 tempat di sini yang, hasil perkalian nilai yang kita masukkan itu harus bernilai 12. Misalkan berapa ya, 2 kali 2 kali 3 ya. Oke ya. Nah, ini karena dia jadi 3 dimensi, lihat, di, eee dimensi awal dia berisi 2 elemen, ini yang atas dan yang bawah. Lalu di 2 elemen ini berisi 2 elemen error lagi, 1, 2. Nah, pada masing-masing elemen itu ada 3 value ya, 8, 7, 6, 3, 5, 4, dan 3, 3. Nah, ini bagaimana kita merubah menjadi, dari, dari 1D menjadi, 3D. Oke. Nah, sekarang gimana kalau dari 2D ya, kita mau menjadi 3D? Ya prinsipnya sama ya, misalnya kita yang ini mau kita ganti, nih ARR2 new 2D ini ini kita reshape, lalu kemudian, eee, ini new 2D, apa ya namanya? Jadi kepanjangan dong, ya gini aja, new 2D to 3D sama dengan kita masukin angkanya, karena kita tahu yang ini tuh kalau kita lihat shape-nya 4 kali 3 12, mau jadi
ketika kita mau ubah jadi, berapa pun maka jumlahnya harus, sama, 12 ya, sorry bukan 13. Jadi ini bisa kita ganti juga jadi 2 misalkan, 1 dan, berapa, 6, ya gitu. Nah seperti itu. Nah begitupun juga sebaliknya. Jadi prinsipnya kalau reshape ini, itu adalah kita harus tahu, shape shape dasarnya berapa, ya lalu kemudian kita mau ganti ke dimensi berapa pun, jumlah, perkalian elemennya itu harus sama. Nah itu prinsip dasarnya kalau kita mau melakukan reshape, baik itu dari 1D ke 2D, 2D ke, 3D dan, seterusnya. Nah satu lagi, bagaimana kalau kita hanya ingin melakukan, apa namanya, flattering ya, flattering itu membuat berapapun dimensinya menjadi satu dimensi gitu ya. Caranya itu dengan misalnya di sini saya, new 1D sama dengan ini, eee, itu kita tuliskan di sini -1 ya. Jadi, berapa dimensi asalnya, sorry. Oh ini reshape. Nah seperti itu, dia otomatis akan menjadi satu dimensi, berapapun dimensi awal dari array itu. Oke, itu teman-teman sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan tentang reshape yang lebih advance lagi silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding, Assalamualaikum.